Selamat datang lagi di channel Fatah Raja. Kali ini kita berada di segmen misteri. Di video kali ini kita akan bercerita tentang tolong perbaiki makam saya. Sebelum lanjut, silakan klik tombol like, share, dan subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang. Kejadian ini berawal tahun 2017 dan dimana dialami oleh salah satu penjaga makam atau gali kubur. Sebut saja namanya Pak Wito. Pak Wito adalah salah satu penjaga makam sekaligus penggali kubur. Tapi dia juga memiliki pekerjaan sampingan, yaitu asisten rumah tangga. Kejadian ini berada di daerah Semarang, tapi untuk detail lokasi tidak bisa saya sebutkan. Pak Wito, seseorang yang telah berusia lanjut, kurang lebih umurnya sudah 60 tahun, tapi dia masih giat bekerja demi untuk menghidupkan istrinya. Pada hari itu Pak Wito mendapatkan kabar bahwa salah satu warga di desanya mengalami sakit, dan ada kabar lagi bahwa umur si orang tersebut tidak lama lagi. Lalu pihak keluarga pun datang menemui Pak Wito dan berkata, "Pak, nanti kalau keluarga saya ada yang meninggal, mohon dimakamkan di tempat makam A." Sebut saja A. Jadi si pihak keluarga ingin makamnya itu ditumpuk. Nah, jadi itu di desa itu ada makam, tapi makamnya bukan makam besar, dan itu sudah ada di tahun 80-an kalau nggak salah, dan itu pun makam udah banyak ditumpuk-tumpuk di zaman sekarang. Udah ada yang ditumpuk 2, bahkan ada yang ditumpuk 3. Nah, jadi nih si pihak keluarga karena udah melihat kondisinya yang sakit ini udah kian melemah, jadi ingin pesan makam situ bahwa saat si itu yang si sakit meninggal ingin dimakamkan di situ dan ditumpuk. Lalu Pak Wito pun berkata, "Iya, baik, nanti saya usahakan." Jadi itu makamnya di desa situ dia kan tanah miring, jadi makamnya dibikin bentuk tangga gini, lagi gini, lagi dan gini. Nah, lalu tidak sampai seminggu ternyata orang tersebut meninggal. Para tetangga pun pada ngelayat dan juga mengurusi jenazah tersebut. Pak Wito yang sudah mendengar berita tersebut langsung menggali makam, dan di mana makam tersebut ditumpuk. Berhubung makam tersebut di dekat potongan, jadi ini makam sini langsung jarak paling 50 cm 40 cm langsung potongan gini. Jadi Pak Wito itu menggali makam sangat hati-hati, jangan sampai longsor. Akhirnya tepat pukul 11 pun rombongan jenazah tiba, dan di mana makam sudah disiapkan oleh Pak Wito. Lalu jenazah pun diturunkan ke liang lahat, yang dimana tepat di bawah tersebut sudah ada jenazah sebelumnya yang ditumpuk. Lalu setelah pemakaman usai, Pak Wito pun menutup makam tersebut, dan pihak keluarga pun membacakan doa dan pulang. Dan malamnya itu pun hujan deras, dan inilah awal kejadian misteri.
Hujan deras tidak henti kurang lebih selama 3 hari. Yang namanya juga makam baru, pasti tanahnya itu tidak rigid. Dan ini karena makam lama, jadi tembok yang sisi sini sudah dilapis semen. Jadi biar tidak ada pergerakan turun. Tapi namanya juga makam digali, jadi tembok semennya itu udah agak retak-retak dan ada yang patah. Lalu setelah hujan deras itu mengguyur selama 3 hari, tiba-tiba Pak Wito dimimpikan oleh seseorang yang tak salah itu tetangganya yang baru meninggal. Di mimpinya tersebut Pak Wito mendengar dia berkata, "Pak Le, tolong perbaiki makam saya. Saya mohon, tolong perbaiki makam saya." Tiba-tiba Pak Wito terbangun karena dia seperti mimpi yang nyata. Dan dia berpikir, apakah itu benar nyata atau mimpi? Karena dia masih terngantuk, akhirnya dia pun melanjutkan tidur lagi. Esok paginya pun tiba yang dimana Pak Wito melakukan aktivitas biasa, bekerja sebagai asisten rumah tangga. Dan saat berangkat ke rumah tersebut, Pak Wito bertemu dengan salah satu keluarga jenazah tersebut. "Pak, tadi malam saya dimimpikan oleh A, yang dimana dia berkata kepada saya, tolong perbaiki makam saya." Pihak keluarga pun nanya ke Pak Wito, apakah proses pemakaman sudah layak? Takutnya ada yang tertinggal, yang dimana proses pemakaman tidak lengkap. Pak Wito pun terdiam dan terheran. Kenapa mimpinya itu bisa sama mimpi yang dia alami tadi malam? Karena penasaran, Pak Wito pun sempat mengecek ke area makam. Jadi Pak Wito itu cek dari atas. Jadi makam, karena ini makamnya turun, jadi dia cek dari atas ini. Pak Wito tidak melihat keanehan makam tersebut dan masih layaknya normal saja. Akhirnya malam pun tiba yang dimana Pak Wito masih kepikiran dengan ucapan keluarga tersebut. Karena terpikiran, akhirnya Pak Wito pun memutuskan untuk tidur supaya pikiran tersebut hilang setelah bangun. Tapi lagi-lagi Pak Wito mendapatkan mimpi dari jenazah A, yang dimana jenazah tersebut berkata ke Pak Wito, lalu Pak Wito terbangun lagi setengah sadar. Karena kalau itu mimpi hanya sebuah mimpi biasa, itu tidak akan terjadi lagi. Tapi Pak Wito ini bermimpi 2 kali yang sama dengan orangnya dan juga kalimat penyebutannya. Pak Wito pun menargetkan besok siang setelah pulang bekerja, dia harus mengecek makam tersebut. Akhirnya jam 12 pun tiba yang dimana Pak Wito pulang dari rumah bosnya. Setelah pulang, Pak Wito pun mampir ke area makam tersebut. Dan salah satu tetangga yang tinggal di makam berkata ke Pak Wito, "Pak, itu makam A, kepalanya keluar." Lalu Pak Wito bertanya, maksudnya? Iya, jadi itu setengah kepala jenazah A keluar area makam. Pak Wito pun kaget dan terkejut. Kemungkinan mimpi tersebut itu benar, bahwa makam tersebut sedikit longsor.
Makanya dia pun datang ke mimpi Pak Wito untuk diperbaiki makamnya. Lalu Pak Wito pun bergegas mengambil pacul dan langsung menuju ke area makam tersebut. Dan juga ditemani oleh keluarga jenazah. Setelah mengecek, Pak Wito pun betapa kagetnya bahwa salah satu jenazah tersebut ada yang keluar separoh. Jadi ini pas tangan gini keluar ke area makam, karena kan makam ini kan dia pas patahan gini ya. Jadi ini makam di atasnya, terus ini patahan, datar gini, nah sini ada makam. Jadi karena ini semennya udah patah, terus hujan deras, jadi dia ada pergeseran dan jenazah itu keluar setengah kepalanya. Pak Wito pun kaget dan pihak keluarga pun kaget. Bagaimana bisa? Terus salah satu warga dan bilang, mungkin ini karena hujan deras yang melanda minggu kemarin dan mengakibatkan tanah bergeser. Lalu Pak Wito pun menggali makam tersebut untuk memperbaiki, dan setelah digali, jenazah tersebut pun didorong ke dalam. Setelah jenazah yakin udah masuk dalam, akhirnya tembok itu pun disemen kembali dengan semen yang lebih kuat sehingga tidak pecah. Setelah perbaiki makam tersebut, akhirnya Pak Wito dan keluarga pun melakukan doa bersama sehingga jenazah diberikan tempat terbaik di sisi Tuhan. Akhirnya malam pun tiba yang dimana Pak Wito ingin beristirahat. Dalam hatinya Pak Wito berharap tidak bertemu mimpi tersebut. Dan seketika saat dia tidur, tiba-tiba dia bermimpi ketemu salah satu jenazah A dan berkata ke Pak Wito, Terima kasih Pak, makam saya telah diperbaiki. Terima kasih. Dalam mimpinya itu Pak Wito melihat jenazah A senyum ke dia dan sangat berterima kasih telah diperbaiki makamnya. Setelah itu Pak Wito pun tidak pernah mendapatkan mimpi itu lagi. Dan Pak Wito pun beryakin bahwa dia mengasih tahu ke saya bahwa makamnya dia kegeser, dan dimana membuat salah satu jenazah tersebut ada yang keluar setengah. Dan jenazah tersebut pun menjadi tersebar di desa tersebut, dan kepala desa tersebut memutuskan makam tersebut tidak boleh lagi ditumpuk karena takut terjadi hal yang seperti kemarin. Akhirnya warga desa pun yang meninggal di tahun-tahun segitu akhirnya dimakamkan di salah satu makam yang sebelahnya, yang dimana makam tersebut baru dan masih tidak terlalu padat. Oke, sampai di sini ceritanya tentang Pak Wito, salah satu penjaga makam dan tukang gali kubur. Untuk kalian yang suka video ini, jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.